pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran kita dan mendengarkan firman yang akan dibawakan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman terakhir dalam minggu ini. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami mengerti akan apa yang akan disampaikan dari segala pelajaran yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu Yesus Kristus Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Jumat 1 Agustus 2025 kita sudah memasuki pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White yang berjudul Paskah dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 380 sampai 325. Paskah haruslah bersifat memperingati dan juga sebagai satu lambang. Bukan hanya menunjukkan kembali kepada kelepasan dari Mesir, tetapi juga ke depan kepada kelepasan yang lebih besar, yang akan dilaksanakan oleh Kristus dalam membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Domba yang dikorbankan itu melambangkan anak domba Allah, yang di dalamnya terdapat satu-satunya pengharapan kita untuk memperoleh keselamatan. Dan kata Rasul, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Tidaklah cukup domba itu disembelih, darahnya harus dipercikan di atas ambang pintu. Demikian juga jasa dari darah Kristus harus dikenakan kepada jiwa kita. Kita harus percaya, bukan saja ia telah mati bagi dunia ini, tetapi juga ia telah mati bagi kita secara perorangan. Kita harus mengenakan kepada diri kita jasa dari korban penebusan itu. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 321. Hingga hari ini, keluarga Yahudi yang taat di seluruh dunia merayakan Paskah atau Pesach. Mereka mengadakan apa yang mereka sebut Passover Seder atau Seder yang berarti urutan atau peraturan, di mana mereka menceritakan kembali peristiwa keluaran dan kemudian menikmati hidangan khusus sebagai sebuah keluarga. Menakjubkan bahwa hal ini telah dipelihara sejak atau secara harfiah masa keluaran. Hanya Sabat hari ketujuh yang juga dipelihara oleh orang Yahudi yang taat, yang bahkan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, bagaimanakah kita dapat memahami keadilan Tuhan dalam membunuh anak-anak sulung yang banyak diantaranya tidak bersalah? Bagaimanakah kita dapat menyelaraskan hal ini dengan realitas kasih Allah yang penuh kuasa? Pikirkan juga tentang air bah. Bagaimanakah kita memahami hal ini? Dan yang kedua, apakah makna dari pernyataan simbolis yang mengatakan bahwa orang-orang percaya diliputi oleh darah Yesus dan bahwa darahnya menyucikan mereka dari segala kesalahan mereka? Yang ketiga, bacalah kata-kata berikut ini. Pengikut-pengikut Kristus harus ambil bagian dalam pengalamannya. Mereka harus menerima serta memadukan firman Allah agar itu dapat menjadi motif kehidupan serta tindakan. Oleh kuasa Kristus, mereka harus diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan memantulkan sifat-sifat ilahi roh dan pekerjaan Kristus harus menjadi roh dan pekerjaan murid-muridnya. Dan itu terdapat dalam Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 322. Bagaimanakah kita membiarkan Kristus melakukan di dalam kita apa yang tertulis di sini? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman dan segala pelajaran yang sudah kami dengarkan selama seminggu ini dapat membimbing kami dan terus membuat kami menjadi orang yang lebih baik. Dan tentunya membuat hati kami semakin dekat kepadamu ya Bapa. Terutama untuk mengingat janji-janjimu akan apa yang akan terjadi pada kami jika kami mengikuti perintahmu dan selalu turut padamu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, bimbinglah kami ya Bapa, dan lepaskanlah jiwa kami supaya dapat tetap bersamamu ya Bapa. Dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.